telah menunjukkan hasil yang sangat positif dan menuju pada titik-titik atau detik-detik pergantian. Mungkin Bapak Kepala Kampung juga siap-siap untuk mengganti kepala kampung, begitu. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat sore. Yang terhormat Wakil Bupati Fakfak yang kami hormati, serta Kabupaten Fakfak yang kami hormati, anggota DPD RI utusan Provinsi Papua Barat Bapak Mervin Sadikun Komber. Kita berikan sambutan dulu kepada beliau yang perjalanan begitu jauh sampai beliau ada di distrik Bakas ini. Yang terhormat anggota Wakil Ketua 1 DPRD Fakfak ada pada kegiatan di sore hari ini. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patutlah kami panjatkan segala puji Bupati Distrik Bakas dalam rangka mengikuti kegiatan yang tentu saja sudah dinanti-nantikan dan ingin didengar oleh kita semua, terutama sekali bagi keempat distrik yang ada, yakni distrik Gomerai, distrik Lamongan, distrik Teluk Patuti, dan distrik Bakas. Baik, untuk mempercepat saja acara ini, mengingat waktu, segera kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan ataupun sambutan selamat datang Saudara Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Bakas. Sekali lagi saya mohon dengan hormat saudara saya merindu berdiri dan mari kita kali lagi tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Selamat datang khusus kepada saudara kita Mervin yang jauh-jauh dari Jakarta datang, kepala kampung yang telah mendapat undangan yang hadir. Pertemuan hari ini adalah pertemuan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk itu sekali lagi untuk lebih bersemangat saya ajak mas. Terima kasih dengan harapan penuh waktu pelantikan kepala kampung penyerahan juara desa kampung terbaik nomor 1 di Papua Barat Tafet dan kelurahan nomor 2. Dan barangkali itu sinyal-sinyal yang membuat kita kumpul hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau saya bilang kumpul pertama dan terakhir, artinya kita tidak ada kumpul lagi, kita menunggu, hanya menunggu. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih dari itu, alam kita ini yang terkenal dengan beraneka ragaman juga meridhoi kita, merestui kita. Untuk itu kita tenangkan hati, buang pikiran negatif jauh-jauh. Kita dengar dua pembicara saja, Pak anggota Dewan Perwakilan Daerah dan terakhir dari Bapak Wakil Bupati. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya sambutan anggota DPD RI utusan Provinsi Papua Barat sekaligus penyerahan amanat Presiden terkait dengan pemekaran Kabupaten Bakas kepada tim pemekaran, dan selanjutnya nanti akan diteruskan kepada pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Kepada Bapak Mervin Sadikun Komber, kami silakan. Selamat siang kita sekalian. Selamat siang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang hadir di
tempat ini. Shalom. Shalom. Baik, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang kami hormati dan banggakan, saya minta kita tepuk tangan untuk Pace dia dulu. Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Fakfak, Bapak Sekda Kabupaten Fakfak, Dewan Adat Lembahan Mata yang berkenan hadir pada kesempatan sore ini, para raja, Ketua Tim Pemegang Kabupaten Fokas, untuk tangan para kepala distrik. Saya mau sebut satu-satu karena di wilayah Fokas ini kan 9 distrik. Distrik Mbaham Dandara, Distrik Ramongga, Distrik Kayauni, Distrik Teluk Patipi, Distrik Purwagi, Distrik Bomberai, dan Distrik Tomage yang saya hormati. Dari pemerintah bilang ada 82 kampung. Jadi ada yang terhormat pula untuk para kepala kampung di 82 kampung yang ada di wilayah Fokas. Bapak Kapolsek Fokas dan Ramil Fokas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini. Perjalanan panjang yang kami lewati tadi menggambarkan secara jelas perjalanan panjang pemekaran dan aspirasi pemekaran dari masyarakat yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Fakfak yang terdiri dari 9 distrik, yang kemudian menyatakan sikap, menyampaikan aspirasinya untuk menjadi kabupaten definitif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian menyatakan diri membentuk Kabupaten Fokas. Benar ya? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda Kabupaten Fakfak. Jadi saya pada kesempatan ini mau menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan ini, terutama para aparat perangkat baik dari tingkat distrik maupun dari tingkat kampung yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kemarin pada tanggal di bulan Desember akhir, Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan surat perintah Presiden atau kita sebut dengan Surpres nomor 66 Res 12/2013 tentang pemekaran persetujuan untuk segera dimekarkan daerah-daerah otonom baru yang diusulkan oleh DPR dan DPD sejumlah 65 daerah otonom baru, dan salah satunya adalah kabupaten atau calon kabupaten Fokas. Ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Bapak semua telah menunjukkan hasil yang sangat positif dan menuju pada titik-titik atau detik-detik pergantian. Mungkin Bapak kepala kampung juga siap-siap untuk mengganti kepala nama kampung, begitu. Jadi saya selaku anggota DPD RI menerima aspirasi ini, Bapak Sem ada ya, tahun 2010 ya, Sem Indo, dan perjalanan yang begitu panjang, kita berapa kali datang minta aspirasi, kekurangan kelengkapan, karena memang data-data dan kemudian aturan-aturan pembentukan sebuah kabupaten itu membutuhkan ketelitian dalam segi administratif. Saya minta kita mungkin beri aplaus untuk pemerintah Kabupaten Fakfak karena Fokas merupakan salah satu DOB yang terlengkap persyaratannya. Teman-teman tim pemekaran, saya lihat mereka kerja dengan begitu tekun sampai harus memberangkatkan ratusan orang ya Bapak Sen ke Manokwari, dan kemudian
kita juga direspon dengan baik oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Saya Bapak Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Dewan Adat, Bapak Raja, para kepala distrik, kepala kampung yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf, terutama ada 3 orang teman saya yang harus sama-sama dengan saya, tetapi ditahan di Manokwari karena ada kunjungan juga dari Bupati. Sehingga saya bilang sudah orang di Manokwari, saya yang turun ke Kokas untuk hal yang sama. Dan kami juga akan melakukan hal yang sama di calon kabupaten lainnya di Muskona. Saya menyampaikan hal itu. Yang berikutnya adalah bahwa dalam waktu dekat pula nanti akan diadakan sinkronisasi antara Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Barang-barang yang saya bawa ini yang kesemuanya disebut dengan amanat Presiden, saya akan sampaikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian disiapkan, disinkronkan, dan kemudian akan hadir pada saat pembahasan itu. Karena amanat konstitusi yang kemudian diperbaharui oleh Mahkamah Konstitusi mengharuskan pembicaraan pemekaran daerah otonom baru itu dilakukan oleh 3 pihak, maka kesepakatan antara DPR, DPD dan pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait, baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, lalu kemudian Kementerian Pertanian, Kehutanan dan beberapa kementerian lainnya yang terkait itu akan bersama-sama untuk menyusun dan menentukan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan syarat-syarat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah pemekaran Kabupaten Kokas. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kemudian pula di situ kita akan kemudian membicarakan secara teknis hal-hal teknis. Tadi saya sudah sampaikan di Bapak Wakil Bupati, akan dibicarakan hal-hal yang sifatnya sangat teknis seperti penyerahan personil, penyerahan aset. Di pemerintahan ada tertulis sebanyak 667, tetapi kemudian nanti akan ada lagi pembaharuan, mungkin dia tambah 1K, dia kurang 1K, saya kurang tahu. Di dalam rincian ini adalah 667 pegawai negeri sipil, golongan 1 36 orang, golongan 2 309 orang, golongan 3 302 orang, dan golongan 4 20 orang. Itu adalah penyerahan yang dari pemerintah Kabupaten Pakpak. Lalu dari provinsi itu sekitar 25 orang. 25 orang itu saya sampaikan ya, karena ini aparat kampung banyak di sini. Golongan 4 itu ada 5 orang, golongan 3 ada 15 orang, golongan 2 ada 5 orang. Dan program sudah mengikuti itu. Siapapun orangnya itu akan ditentukan oleh Gubernur dan pemerintah Kabupaten Pak. Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Wakil Bupati dan pimpinan DPRD yang saya hormati, kemarin dalam beberapa waktu yang lalu saya juga kan sudah menyampaikan terkait dengan rancangan undang-undang yang kemudian diperbarui oleh pihak pemerintah. Dari RUU yang kemudian diusulkan oleh DPD. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Kokas adalah calon DOB yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi dari 65 DOB yang diusulkan, DPD mengusulkan 20, apa itu hak inisiatif. RUU inisiatif DPD RI ada 20, ada 40 itu diusulkan oleh DPR RI, dan 5 itu diusulkan karena alasan-alasan tertentu. Contohnya kita harus memekarkan wilayah selatan, daerah perbatasan yang harus dimekarkan, maka diusulkanlah Provinsi Papua Selatan. Ada beberapa alasan-alasan teknis sehingga total semuanya berjumlah 65 DOB.
Yang berikutnya, dari 65 DUB yang ada ini, ada beberapa yang mengalami pergeseran politik. Karena itu, maka pemerintah menambah beberapa DUB untuk mengantisipasi DUB yang mengalami pergeseran secara politik. Jadi itu yang mau saya sampaikan untuk Kokas, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena kita terlengkap, karena kita yang terbaik, maka kita akan siap-siap, terutama di distrik-distrik pemekaran. Tadi saya sudah bisik di asisten 1 dan Bapak Wakil Bupati bahwa nanti kemudian itu diatur oleh pemerintah daerah, tapi nanti akan ada pihak-pihak yang nanti turun akan mengecek kesiapan dari distrik-distrik tersebut. Itu orang siap toh di daerah distrik pemekaran? Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Wakil Bupati Kupang, pimpinan DPR, kiranya wilayah pemekaran Kabupaten Kokas untuk menjaga kamtipmas yang baik, karena kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, berkelahi gara-gara tapal batas, gara-gara wilayah ibu kota, itu akan cukup menghambat. Ada 4 daerah di wilayah Sulawesi Tenggara yang sampai sekarang ini belum bisa dimekarkan karena masalah itu. Jadi saya harap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk turut mendorong proses itu. Kalau yang kurang-kurang ya nanti DPR Kokas kasih lurus toh. Kurang-kurang ya nanti Bupati Kokas kasih lurus. Begitu ya? Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan. Terakhir, di hadapan masyarakat semua saya sampaikan hal ini, saya rasa harus saya sampaikan. Karena itu kepada pemerintah daerah, Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda, untuk nanti kemudian bersama-sama dengan tim pemekaran dan pemerintah provinsi mencari putra terbaik untuk menjabat caretaker Kabupaten Kokas. Mari kita sama-sama lihat orang yang tepat, yang lain-lain Bapak Dok urus. Saya begitu. Kiranya itu yang hal-hal yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Ada Bapak berdua saya di belakang. Sebelum saya menutup ini, saya minta mereka dua berdiri dulu. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Ya, saya merasa berdosa kalau tidak menyangka mereka dua yang menguatkan saya secara psikologis untuk terus mengawal proses ini. Jadi begitu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Pemekaran Kabupaten Kokas cukup cepat prosesnya. 2010, 2013 RUU, 2013 pula amanat Presiden. Kemarin kita berpikir berkaitan dengan beberapa hal yang harus kita selesaikan, dan dalam masa hari raya, sehingga hari ini saya turun dan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kupang untuk kemudian akan dibahas secara rinci. Jadi sekali lagi para pegawai negeri sipil jangan berpikir bahwa saya harus begini, saya harus begini, tidak. Nanti akan disampaikan secara teknis oleh DPR pemerintah Kabupaten Kupang. Kepada tim pemekaran Saudara Senior Hindom, saya sampaikan terima kasih. Saudara Erol, Jalal, Mahani, dan saudara-saudara teman-teman lainnya yang selalu bersama-sama dengan saya. Mohon maaf saya sampaikan kalau saya marah-marah orang itu demi kebaikan kita bersama. Dan akhirnya setelah menyerahkan ini nanti saya pun secara psikologis, secara pribadi akan merasa sangat lega, karena proses selanjutnya adalah proses untuk sinkronisasi dan kemudian berkala. Kalau kita urus cepat-cepat dan kita urus baik-baik, kalau ribut-ribut, barangnya cepat. Jadi lebih cepat, lebih baik, lebih tanda-tanda sudah ada menurut Bapak Hindom begitu. Kiranya demikian, terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Saya mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kupang untuk berada di depan. Bapak saya minta didampingi oleh Ketua Tim Pemekaran, Bapak Paraja dan Bapak dari Dewan Adat, Bapak Sekda,
Bapak Ketua DPR untuk mendampingi, untuk saya menyerahkan proses ini. Silakan Bapak Praja, Bapak Dewan Adat, Ketua Tim, Bapak Piande dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, junjungan kepada para leluhur, saya akan menyerahkan amanat Presiden terkait pembentukan Kabupaten Pokas. Baik, di depan seluruh masyarakat Pokas ya, Teluk Patiti, Kramomongga, Bubarai, saya atas nama pemerintah, Bupati dan Wakil Bupati Kompak, serta seluruh Muspida Kabupaten Kompak, seluruh tim pemekaran Pokas, dan juga orang ketua adat, baik yang ada di Dewan Adat, LMA, dan seluruh masyarakat Pokas baik yang ada di luar Kabupaten Kompak, saya menerima ini, dan ini adalah tanggung jawab yang belum selesai. Saya bilang tanggung jawab yang belum selesai, kenapa? Supaya kita harus tetap satu hati, satu rasa, dan satu pikiran. Pekerjaan rumah ini belum selesai, pelafon belum selesai, mungkin jendela juga belum pasang habis, pintu juga belum pasang habis. Tapi saudara kita, anggota Dewan yang terhormat, DPD, kalau kita banyak ini yang mau pergi di sana ketemu dia akan susah. Betul kan tidak? Saya bilang, lepas kau datang sih, menjelaskan ini dengan baik. Karena beberapa waktu yang lalu saya didatangi lagi oleh Bapak Piande dengan Bapak Imam Amir dan adik laki-laki. Saya bilang, saya sendiri juga belum tahu. Supaya jangan kita salah persepsi, salah pandang. Datang dan jelaskan ini di depan masyarakat Pokas. Oleh karena itu maka hari ini dalam masa resesnya untuk seluruh DPRD maupun DPD RI yang kemarin Komisi 5 datang juga itu ada masa reses, masa kunjungan mereka, maka saya pergi juga bilang kalau boleh orang tua saya datang tanya kita di kabupaten, kita tidak tahu ini tugasnya Bapak orang di DPR, kenapa masih datang tanya kita. Makanya saudara kita tidak kata inti yang saya bilang, kita harus satu hati karena ini masih akan dikembalikan kepada DPRI untuk kita kasih dan dia punya R-nya itu, supaya kita dapat undang-undangnya itu yang kita maksudkan. Ini baru kita dapat R-nya, berarti ada pekerjaan yang kita harus tinggal. Mungkin itu saja dulu, nanti sebentar saya akan bicara lagi. Bapak-bapak yang pegang kopi di rumah, buat kopi diingatkan kemarin kemarin kita yang dari imam kah, dari pendeta kah, pastor kah, penginjil kah, itu selalu doakan di masjid dan gereja supaya kita cepat selesai. Itu maksudnya. Ya, kami mengundang kembali Bapak Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Bapak Pengajar, sekaligus Bapak dan Bapak yang lain, Bapak masing-masing. Sebelumnya tidak ada mengikuti arahan. Bapak Muspika tingkat distrik proses pada kami dari distrik Pokas Titi, hormati saya kasihi Ketua Tim Pemekaran Pokas yang saya kasihi,
serta seluruh anggotanya, Bapak-bapak kepala distrik, baik yang definitif kepala kampung atau pejabat kepala kampung, Pak Perkam yang saya juga kasih, serta seluruh masyarakat Bokas yang berbahagia pada kesempatan ini. Syukur bagi Tuhan karena kesempatan yang baik ini kita boleh disatukan di tempat ini untuk kita melihat Pak Mirfin dan kita juga melihat diri kita masing-masing. Karena kita juga sudah capek semua Pak Mirfin untuk mengurus kota atau daerah baru Bokas. Jadi kita melihat Mirfin sebagai anggota DPR utusan dari DPD dari Papua Barat, dan khususnya kita orang Papua dari Karas 10-3 sampai dengan Wamosa. Dan akhir hari ini datang menjumpai kita di sini atau melihat kita di sini karena kita ini banyak. Maka kita juga harus melihat wajah kita masing-masing. Saya ini seperti apa? Saya. Untuk itu maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa arahan sekaligus petunjuk yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena yang tadi Pak Menteri Barata itu sebenarnya tugas DPD dan tugas DPRD. Tapi dia datang ke sini mau kasih tahu bahwa barang ini sudah mendekat hampir mau selesai. Apakah pemerintah daerah Kabupaten Papua dan khususnya di distrik Bokas, distrik Karamunga, distrik Bumbarai, distrik Teluk Patiki sudah siap-siap urus rumah ini kah belum? Bagaimana? Pak Hedi, untuk Bapak ya? Ya? Untuk Mage, distrik Tomage, distrik Kurangi, distrik Arguni, apa lagi? Bangkana mana? Bangkana sudah. Berarti lengkap punya pastel. Coba ini berdiri. Ya, yang berdiri. Ini pejabat distrik, ya. Ini aturan untuk daerah baru. Kalau tidak ada tidak bisa ya. Maka saya kasih berdiri dan apa yang saya perintahkan harus kerja. Jangan duduk. Kalau berdiri berapa menit saya dengan dulu ini. Ini tanggung jawab yang jangan dikasih. Jangan dulu. Jadi ini terang mengungkap kayu ini, distrik kayu ini, distrik. Kalau Pak Sekuritas Bumbarai apa? Tomage ya? Tomage. Terus yang satu Bangkandara. Terus yang sana Aguni. Terus yang satu sana ini ya. Silakan dulu. Berikut saya katakan kesan sama distrik Bumbarai. Ketua distrik Bumbarai. Distrik Bumbarai itu jauh dari datang. Nanti saya akan kunjungan ke sana setelah dari sini. Tapi yang namanya Teluk Patiki, Karamunga, Bokas, walaupun ada di pulau tetap akan hadir. Ini kepala kampung, sisir, kepala kampung, 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 kepala kampung. Siapa yang belum ada? Kita berlaku di sini.
Mungkin saya lihat tinggal ayam saja kan, orang-orang tidak suka bicara di mobil, tidak pernah kunjung datang. Saya coba putar-putar di mobil baru datang ke sini. Ternyata saya coba tunggu di sini untuk mendengarkan ini. Mungkin terima kasih semua. Sebelum saya tutup, saya minta kita tepuk tangan untuk semua ya orang Makassar ya.